Apakah suara saya terdengar? Ya, Baik, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Perkenalkan, nama saya Jenny Abdurrahim. Di sini saya selaku moderator akan memandu kegiatan pembukaan BIMTEK Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Angkatan Pertama. Untuk angkatan pertama ini pesertanya kepala sekolah dari Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan dibuka langsung oleh Kepala LPMP Banten yaitu Bapak Iwan Kurniawan. Untuk Pak Iwan Kurniawan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Jenny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Seksi Sistem Informasi, rekan-rekan panitia, fasilitator, dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari Kota Tangerang dan Kota Cilegon yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun melalui video conference dan tidak bisa bertatap muka secara fisik secara langsung. Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga nantinya kita bisa bersama-sama untuk mendiskusikan beberapa hal berkenaan dengan proses pendataan, khususnya data pokok pendidik yang nantinya akan kita sama-sama diskusikan dengan para fasilitator. Salam sehat, salam bahagia tentunya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Ya tentunya kondisi pandemi COVID ini cukup menyita pikiran dan perhatian Bapak dan Ibu, bagaimana terus melaksanakan memberikan pelayanan kepada peserta didik Bapak dan Ibu maupun kepada para guru-guru yang ada di wilayah atau sekolah Bapak dan Ibu, ya, karena memang sudah menjadi kewajiban kita, ya, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk sama-sama nantinya memberikan pelayanan kepada peserta didik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kondisi pandemi COVID ini setidaknya juga memang banyak berpengaruh ya terhadap proses pendidikan ya, proses pendidikan yang ada sekitar 1,3 miliar siswa kita itu di seluruh dunia ini terdampak COVID-19, ya, 63 juta gurunya juga terdapat dampaknya juga dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Ya tentunya ini membawa perubahan-perubahan yang cukup berpengaruh terhadap dunia pendidikan kita ya, khususnya di Kota Tangerang maupun di Kota Cilegon ya. Tapi memang secara dampaknya juga membawa dampak positif terhadap dunia pendidikan ya. Beberapa pakar juga seperti pernah saya sampaikan ada 4 dampak yang terjadi dalam proses COVID-19 ini ya, salah satu diantaranya yaitu perubahan peran pendidik ya, yang dulunya menjadi salah satu sumber belajarnya adalah para pendidik ya, sehingga proses saat ini karena pandemi COVID-19 ini ya terjadi perubahan peran pendidik ya, yang tadinya menjadi salah satu satu-satunya sumber belajar. Saat ini fungsinya beralih menjadi fasilitator, menjadi mediator, kemudian juga menjadi motivator untuk proses pembelajaran. Yang saat ini sebagian besar diambil atau diperankan oleh para orang tua. Kemudian yang kedua adalah proses pendidikan yang semakin terhubung. Ya, kita melihat bahwa Bapak dan Ibu bisa mengakses, bisa melihat atau mengikuti proses pendidikan yang saling terhubung, ya tidak hanya terbatas pada satu ruangan kelas, tapi Bapak dan Ibu bisa
terhubung dengan model media-media pembelajaran yang Bapak dan Ibu bisa akses untuk bisa terhubung dengan proses pembelajaran atau khusus proses pendidikan yang dijalankan. Kemudian yang selanjutnya adalah peran teknologi pendidikan, ya. Peran teknologi ini juga mendorong atau membantu proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini menjadi dampak dalam proses dalam pandemi ini, bahwa tidak kita pungkiri bahwa peran teknologi ini telah membantu kita, ya, telah membantu kita untuk proses pembelajaran yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, kita sudah mengenal beberapa media platform digital yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan untuk bisa terhubung, ya, antara para guru dengan para siswanya, maupun Bapak dan Ibu akan terhubung dengan kami melalui platform-platform yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Yang selanjutnya juga Bapak dan Ibu, ya, dampak dari COVID-19 ini di dunia pendidikan adalah pandemi COVID ini telah mengajarkan kita beberapa keterampilan hidup, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk masa yang akan datang. Di antaranya misalnya keterampilan dalam bidang teknologi informasi tadi, ya, ini menjadi faktor penting khususnya dalam kondisi revolusi industri 4.0, ya. Mau tidak mau keterampilan atau kemampuan di bidang teknologi informasi ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa menjadi bekal kehidupan di masa yang akan datang. Di samping itu juga Bapak dan Ibu, keterampilan hidup lainnya adalah bagaimana kita bisa hidup, ya, dengan cara yang sehat, ya. Keterampilan bagaimana cara hidup sehat ini juga menjadi dampak dari COVID-19 ini, mengajarkan kita bagaimana mengajarkan kehidupan ini menjadi lebih sehat dan lebih menjaga kesehatan dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada beberapa waktu yang lalu tadi pagi saya juga mengikuti proses diskusi, ya, rapat antara Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Dirjen Vokasi, kemudian juga Kepala Dinas Provinsi, Pendidikan Provinsi, dan Kepala LPMP. Ada wacana, ya, ada rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, untuk melakukan relaksasi untuk proses pembelajaran secara tatap muka pada daerah-daerah yang berada di luar zona hijau, yaitu khususnya di daerah zona kuning, kemudian zona orange, ya, untuk membuka sekolahnya, ya. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang nantinya akan dijalankan oleh sekolah yang akan nantinya melaksanakan proses tatap muka. Saya sudah memperoleh beberapa informasi, ya, terutama khususnya di Kabupaten Lebak, ya, yang berencana akan melaksanakan, walaupun Kabupaten Lebak ini berada pada zona kuning untuk wilayah kabupaten kotanya, tetapi ada beberapa kecamatan atau beberapa wilayahnya ini, ya, berada pada zona hijau sebenarnya. Ya, tetapi wilayah kabupatennya adalah zona kuning, tetapi untuk beberapa kecamatan atau beberapa daerahnya ini ada beberapa yang berada pada zona hijau karena tidak ada potensi terjadinya COVID-19. Nah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa akan direncanakan akan ada relaksasi untuk pembukaan sekolah secara tatap muka pada beberapa daerah, terutama untuk daerah-daerah zona di luar zona hijau tadi, ya. Misalnya di daerah kepulauan, kemudian juga beberapa daerah yang memang secara kecamatannya ini tadi tidak terdampak COVID-19, ya, ini diperkenankan, sepertinya akan gitu. Nanti akan ada aturan tertulis yang akan disampaikan, ya. Nah, ini di Kabupaten Lebak ini direncanakan ada tanggal 18 Agustus ini akan ada 6 SMP yang akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, karena memang secara dampaknya COVID-19 ini tidak terdampak secara luas, kemudian juga adanya kesiapan dari sekolah untuk membuka proses pembelajaran secara tatap muka. Namun demikian, ya, tentunya protokol kesehatan harus terus diutamakan, karena kesehatan dan keselamatan para peserta didik ini menjadi suatu prioritas yang harus diutamakan di samping tadi, ya, tanpa harus memprioritaskan proses tatap muka. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ya, esensinya adalah bagaimana proses pembelajaran, walaupun secara jarak jauh ini
dapat terus dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, ya, dengan mempertimbangkan potensi, dengan mempertimbangkan dukungan sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu, karena tidak mesti, ya, tidak mutlak bahwa pembelajaran secara online menggunakan teknologi informasi ini menjadi pilihan yang paling baik oleh sekolah Bapak dan Ibu, ya. Tentunya ini menjadi pertimbangan dengan mempertimbangkan hal-hal yang sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, daya dukung orang tua, kemudian ketersediaan sarana prasarana maupun infrastruktur, kemudian kesiapan gurunya, ini menjadi juga penting, ya. Nah, tentunya diperlukan, ya, diskusi komunikasi antara kepala sekolah dengan dewan guru bersama dengan para orang tua untuk nantinya bisa memutuskan, bisa mengambil suatu pola pembelajaran yang nantinya bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara jarak jauh. Bisa menggunakan blended atau campuran antara daring maupun di luar luring, atau juga memutuskan bahwa menggunakan proses pembelajaran secara luar jaringan. Ini menjadi pilihan, tetapi sekali lagi esensinya adalah bahwa peserta didik kita harus terus diberikan pelayanan pendidikan. Ya, ini yang menjadi penting bagi kita untuk kita sama-sama diskusikan maupun kita pikirkan bagaimana nantinya proses pembelajaran itu bisa terus berjalan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ya, pada kesempatan ini kita agak bergeser sedikit berkenaan dengan bagaimana proses pendataan atau data yang harus kita sama-sama bisa lihat atau bisa kita kumpulkan. Nah, ini data menjadi satu hal yang mungkin menjadi penting bagi Bapak dan Ibu maupun bagi kami di Kementerian melalui LPMP, karena sebenarnya data ini menjadi dasar kita untuk memberikannya di tingkat level kementerian ini adalah bahwa data yang Bapak dan Ibu sampaikan melalui operator sekolah maupun Bapak dan Ibu sampaikan sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah ini, menjadi dasar bagi kami untuk nantinya memberikan fasilitasi, ya, memberikan pendampingan maupun pembinaan kepada sekolah Bapak dan Ibu, maupun pemberian fasilitasi kepada sekolah Bapak dan Ibu, manakala ini diberikan gambaran sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sekolah-sekolah yang sudah memberikan atau mengumpulkan datanya secara kuantitatif bisa secara terpenuhi untuk secara kuantitatifnya, ya. Ini tentunya kami berikan apresiasi kepada para sekolah, khususnya kepada operator yang ada di sekolah Bapak dan Ibu yang telah bekerja dengan baik, bekerja dengan keras untuk bisa mengumpulkan beberapa data. Diantaranya adalah ada dua data. Yang pertama adalah data berkenaan dengan data pokok pendidik, ya, data Dapodik. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan data pemetaan terhadap capaian 8 standar nasional pendidikan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Data ini sangat penting Bapak dan Ibu, ya, manakala nantinya secara data Dapodik, ya, kita memiliki beberapa data yang ini menjadi bahan evaluasi dan bahan perbaikan, ya, bahan evaluasi, kemudian bahan untuk memberikan fasilitasi kepada sekolah Bapak dan Ibu, khususnya kepada sekolah-sekolah yang memang perlu dilakukan intervensi, ya, berdasarkan data yang Bapak dan Ibu sampaikan, ya. Kemudian yang kedua adalah data pemetaan terhadap 8 standar nasional pendidikan melalui data PMP ini yang sekarang ini sedang kami olah, yang sedang kami review, ya. Ini menjadi raport, setidaknya menjadi raport terhadap proses layanan yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan ini menjadi dasar untuk Bapak dan Ibu melakukan penyusunan rencana perbaikan sekolah, ya, melalui dituangkan dalam RKS dan RKAS yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, sehingga menjadi dasar untuk proses perbaikan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, ya. Apakah misalnya perbaikan dalam standar isi, ya, standar proses maupun standar lainnya, ini didasarkan dari hasil capaian raport mutu yang sudah Bapak dan Ibu isi melalui data PMP-nya. Nah, pada hari ini Bapak dan Ibu, kita akan coba Bapak dan Ibu nantinya bisa melihat secara lebih jauh bagaimana capaian. Saya sebenarnya ingin menyampaikan juga berkenaan dengan kondisi capaian atau kondisi data pendidikan yang ada di wilayah Bapak dan Ibu
namun demikian nanti mungkin ada lain waktu nantinya akan saya sampaikan, karena waktunya sangat terbatas ini. Saya coba sebenarnya akan menyampaikan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh wilayah Bapak dan Ibu semua, ya. Di antaranya juga saya sampaikan bahwa berdasarkan data pokok yang Bapak dan Ibu sampaikan, ya, sebagian besar wilayah di Provinsi Banten ini, kalau dilihat dari rasio, ya, dilihat dari rasio perbandingan antara jumlah guru dengan rasio dengan siswanya, ya, ini secara umum, ya, rasionya adalah cukup mewah, ya, sudah memenuhi standar. Tetapi apabila kita keluarkan datanya untuk data pendidiknya di luar dari guru PNS-nya, khususnya pada sekolah negeri, ini rasionya ini menjadi cukup timpang, ya, antara rasio jumlah siswa dengan jumlah gurunya, rasio antara guru dengan jumlah siswanya. Nah, beberapa hal yang lainnya bahwa ada beberapa sarana-prasarana yang memang secara jumlahnya ini belum terpenuhi beberapa sekolah, ya, antara perbandingan antara jumlah, misalnya jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruangan kelasnya. Ini beberapa daerah ini belum bisa terpenuhi antara rasio antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah siswanya. Demikian juga antara rasio sekolah dengan perpustakaan yang tersedia ini juga beberapa daerah ini belum terpenuhi secara rasionya. Nah, beberapa hal-hal seperti itu nantinya Bapak dan Ibu akan kami komunikasikan dengan pemerintah daerah untuk bisa dicarikan solusi, sehingga nantinya data-data yang Bapak dan Ibu sampaikan ini memiliki makna dalam rangka pemberian fasilitasi oleh pemerintah daerah kepada sekolah Bapak dan Ibu. Termasuk di dalamnya Kementerian Pendidikan yang nantinya akan memberikan fasilitasi. Nah, selama ini beberapa data sudah dimanfaatkan, misalnya data siswa sebagai dasar pemberian data dana BOS, ya, akan di cut off maksimal tanggal 31 Agustus, ya, untuk pemberian dana BOS tahun berikutnya. Nah, tentunya ini menjadi hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan untuk nantinya diisi sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Mas Jenny mungkin bisa ditampilkan? Pak, sebentar. Ya, kita menggunakan dasar pengumpulan data Bapak dan Ibu, yaitu data pokok pendidikan dan kebudayaan, ya, yang memang nantinya akan kedepannya juga akan diintegrasikan, ya. Kebudayaan juga akan data pokok pendidikan dan kebudayaan ini akan diintegrasikan dalam satu database, ya. Kemarin juga saya ikuti kegiatan, ya, tentang bicara tentang kebijakan satu data pokok, ya, satu data, ya, baik itu pendidikan maupun kebudayaan dalam satu data, ya. Nah, ini tentunya akan menjadi dasar, ya, dalam proses pemberian fasilitasi tadi sebagaimana saya sampaikan, maupun pembinaan kepada satuan pendidikan, ya, dan kebudayaan untuk bisa dimanfaatkan, ya, tidak hanya oleh kementerian tetapi juga Bapak dan Ibu selaku produktor atau penghasil datanya, ya, ini juga bisa memanfaatkan data-data yang Bapak dan Ibu bisa hasilkan tadi. Lanjut, terus saja. Next. Lanjut datanya. Terus aja, terus saja. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari dua data tadi yang saya sampaikan untuk data Dapodik yang sudah Bapak dan Ibu, ada dua data yang tadi yang saya sampaikan untuk pengumpulan data. Yang pertama adalah data pokok yang harus diisi di dalam data Dapodik. Kemudian yang kedua adalah data pemetaan mutu, ya, data capaian pemetaan mutu terhadap 8 standar nasional pendidikan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini persentase yang secara nasional, ya, untuk data pemetaan mutu pendidikan, ya, secara nasional proses pengumpulan data sampai dengan 30 Juni 2020, ya, untuk Provinsi Banten ini belum cukup menggembirakan, ya, karena masih baru mencapai 90,09% untuk Provinsi Banten, walaupun kita secara nasional ini melebihi dari rata-rata nasional yaitu 88,48. Tetapi
Dan sekolah yang baru mengumpulkan data PMP-nya itu baru 90,09%, ya, dari 7.525 sekolah, ya, artinya ada 700 sekian sekolah yang belum mengisi PMP-nya. Jadi masih ada 9,91% yang sekolah yang belum mengisi data PMP-nya. Ya. Nah, kemudian untuk data yang sudah mengirim yang sudah dihitung raport mutunya secara nasional ada 66,86%. Artinya yang sudah diverifikasi oleh kementerian untuk data PMP-nya baru 66,86%. Ya, untuk Provinsi Banten baru 62,80% yang sudah diverifikasi oleh Satgas PMP-nya. Nah, artinya Bapak dan Ibu, secara kuantitas ya kita masih ada PR 9,91% sekolah kita ini yang belum mengisi data PMP-nya. Ya. Nah, ini punya Bapak kita secara bersama-sama memiliki kewajiban ya untuk menyampaikan kepada sekolah-sekolah kita yang belum mengisi data PMP-nya, dan kami terus melakukan verifikasi dan validasi apakah sekolah-sekolah yang belum mengisi data PMP-nya sebesar 9,91% ini apakah dalam kondisi tidak aktif lagi ya, atau memang tidak mengisi data PMP-nya. Kita akan melakukan verifikasi dan kita akan melakukan pembinaan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kotanya. Lanjut. Nah, ini secara provinsi di Provinsi Banten ini capaian untuk data pengumpulan data pemetaan 8 sarana nasional pendidikan melalui data PMP ini di Kota Cilegon cukup menggembirakan ya dengan capaian jumlah persentase yang sudah terkumpul 97,79%. Kemudian Kota Tangerang ya 95,41%. Namun masih ada Kota Cilegon ada 6 sekolah yang belum mengisi data PMP-nya. Kemudian Kota Tangerang ada 41 sekolah. Total sekolah yang belum mengisi PMP-nya ada 734 sekolah. Nah, ini 6 sekolah ini yang tentunya perlu kita nanti sama-sama sampaikan kepada sekolah yang bersangkutan. Mudah-mudahan sekolah ini juga mengikuti kegiatan ini. Ya, ada 6 sekolah ya yang belum mengumpulkan dan 41 sekolah di Kota Tangerang. Nah, lanjut. Nah, ini berdasarkan jenjang Bapak dan Ibu ya. Untuk Kota Tangerang, untuk SD-nya ada 6 sekolah, kemudian ada SMP-nya ada 1 sekolah. Kemudian Kota Cilegon ada 2 sekolah untuk jenjang SD dan SMP-nya ada 2 sekolah. Nah, SMK-nya ada 2 sekolah ya. Nah, ini ada 6 dan 41 sekolah ini tentunya ya kan kita berharap kita akan terus memverifikasi apakah sekolah ini dalam kondisi aktif atau tidak. Nah, untuk dapodiknya alhamdulillah untuk Kota Cilegon maupun Kota Tangerang ini tidak ada yang tidak bisa sinkron ya baik untuk jenjang SD maupun SMP-nya. Nah, sehingga untuk data dapodiknya sendiri ini sudah clear ya. Hanya untuk data PMP yang belum bisa belum ada masih ada 6 sekolah maupun 41 sekolah yang belum mengirimkan data PMP-nya. Nah, untuk data-data sekolahnya, lanjut. Next. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk data Kota Tangerang yang belum mengisi ya. Untuk jenjang Dikdas SD-nya SD modern ya ada ini sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang, ada SD Modern Plus Almana, kemudian SD Persada dan sebagainya. Lanjut. Next. Lanjut. Dilanjut, Mas. Sebelum itu tadi ada data, kan ada 41 sekolah. Nah, ini Cilegon, ya. Ada SD-nya, ya. Ada SD-nya ada 2, SMP-nya ada 2. SMP 1 Atap Cilegon, kemudian SDN Kubang Laban, SD Mumtaz Al-Bantani, dan SMP Mumtaz Al-Bantani juga. Jadi SD-SMP Mumtaz Al-Bantani ini baik SD maupun SMP-nya belum mengisi. Ya. Nah, saya berharap bahwa teman-teman di Kota Cilegon ini bisa menyampaikan kepada kepala sekolahnya, ya,
apabila mungkin mengalami kendala terhadap proses pengisiannya bisa berkoordinasi dengan kami di tim LPMP, sehingga nantinya bisa kita fasilitasi untuk pengumpulan data PMP-nya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya data ini sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, ya, bisa mengetahui sebagai raport dari pelaksanaan layanan pendidikan yang sudah Bapak dan Ibu jalankan selama 1 tahun, ya. Nah, tentunya kita berharap bahwa ada perbaikan-perbaikan yang Bapak dan Ibu bisa lakukan, ya, tentunya secara bertahap, ya, apakah difokuskan kepada standar proses, kemudian standar isi dan sebagainya. Ini tentunya menjadi hal yang penting sehingga nantinya sekolah Bapak dan Ibu akan terlihat ya perbaikan-perbaikan, walaupun secara bertahap Bapak dan Ibu bisa melakukan perbaikan yang didasarkan dari data yang sudah Bapak dan Ibu isi melalui PMP ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan ini saya berharap bahwa bisa dimanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya Bapak dan Ibu bisa mengisi dengan lebih baik ya data-data yang tertuang di dalam instrumen PMP maupun data Dapodik ini, yang tentunya kembali lagi nanti menjadi hal yang tentunya bermanfaat bagi sekolah Bapak dan Ibu, khususnya dalam perbaikan di masa yang akan datang. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, salam kenal saya, Bapak, Bu, Ibu. Mohon maaf tadi saya lupa memperkenalkan diri. Ya, saya Pak Iwan, Bapak dan Ibu. Ya, kebetulan saya baru sekitar 10 bulan ya di LPMP Banten. Sebelumnya saya berada di LPMP Kalimantan Barat. Terhitung tanggal 6 September 2019 saya diamanahkan bersama-sama teman di LPMP Banten. Ya, tentunya saya berharap bisa bertemu, bisa mengunjungi, bisa bersilaturahmi dengan sekolah Bapak dan Ibu. Saya melihat bahwa di Kota Cilegon maupun di Kota Tangerang ini banyak sekolah yang sudah sangat baik, ya, terus bersemangat, ya, terus menginspirasi bagi sekolah yang lainnya sehingga nantinya sekolah-sekolah yang lainnya juga bisa secara bersama-sama menjadi lebih baik, ya, karena saya yakin melalui kerjasama Bapak dan Ibu semua, melalui forum MKKS maupun K3S ini bisa memberikan dampak terhadap peningkatan mutu di sekolah Bapak dan Ibu semua. Tetap bersemangat, ya, tetap sama-sama kita saling berdiskusi, saling silaturahmi maupun berkomunikasi. Kami terbuka Bapak dan Ibu untuk membantu Bapak dan Ibu semua, tentunya sesuai dengan kapasitas kami, sesuai dengan kemampuan kami untuk bisa membantu Bapak dan Ibu memajukan sekolah di sekolah Bapak dan Ibu semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari kerjasama Bapak dan Ibu semua. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis pengelolaan data Dapodik ya untuk Kabupaten Kota Tangerang dan Kota Cilegon, Provinsi Banten tahun 2020 kita buka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, salam hormat kami kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan Kurniawan yang sudah berkenan membuka kegiatan BIMTEK Angkatan 1 pada siang hari ini. Di tengah kesibukan kegiatan-kegiatan yang lain, kami perkenalkan Bapak untuk meninggalkan room apabila masih ada kegiatan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pembukaan kali ini sudah selesai. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan bergabung ke kelas masing-masing sesuai dengan kelasnya. Nanti untuk semua informasi akan diinformasikan melalui WA group yang Bapak Ibu sudah ikuti. Nanti setiap informasi baik itu link daftar hadir ataupun link Zoom-nya akan di-share langsung melalui grupnya. Jadi silakan nanti disimak untuk grup WA-nya. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan ini akan dimulai mulai siang ini. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa istirahat terlebih dahulu. Kemudian nanti akan langsung dibagi ke kelas masing-masing. Setelah itu sampai nanti sore, kemudian akan dilanjutkan lagi esok hari mulai pukul 8 pagi dan juga
begitu pula untuk hari Rabu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan selama 3 hari. Mungkin sudah di-share jadwal kegiatannya juga di masing-masing grup WA. Itu untuk jadwal kegiatannya seperti itu. Jadi nanti dimohon untuk masuk ke room Zoom-nya tepat waktu supaya kegiatan bisa segera dimulai dan tidak memakan waktu seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk tata tertibnya nanti silakan Bapak Ibu untuk memperlancar koneksi apabila yang koneksinya agak terganggu. Saat pemateri menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa mematikan videonya sehingga Bapak Ibu hanya suaranya saja supaya nanti koneksinya bisa lebih lancar seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ada salah kata yang saya lakukan. Setelah ini Bapak Ibu bisa live dari ruang Zoom ini, nanti akan dibagikan ruang Zoom untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak memberikan layanan dalam pengabdian. Kota Rangkas Bitung tak pernah hilang ditelan sejarah. Kental dengan budaya yang selalu terjaga. Tidak ada perbedaan yang mengikat, walaupun penuh dengan kebinekaan. Dari kota yang penuh kemajemukan, kami berupaya hadir memberikan layanan yang terbaik untuk mendorong kecerdasan anak bangsa, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Banten.